お慕いしておりました。私と結婚いたしましょう。幸せにしますわ。素敵。クロード様にその気になっていただこうと思って。結婚していただきたいの。突然の申し出で恐れ入りますが。Oke, Remnasan Wibosmen 2 di sini setelah melewati anime musim panas kemarin, di mana musim tersebut adalah musim dolar kuning di channel utama. Maka dari itu, gue akan memperbaiki semua hal di musim gugur ini. Meski masih September, namun ada satu anime musim gugur yang rilis hari ini. Anime ini berjudul Akuya Kureijo Nano de Last Boss Wakate Mimashita. Berkisah tentang seorang gadis dengan penyakit kronis yang hanya menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit dan hanya ditemani oleh game otome yang sering ia mainkan. Namun, secara tiba-tiba, dirinya terbangun di tengah adegan dari game otome yang sering ia mainkan tersebut, bukan sebagai protagonis, melainkan menjadi pemeran antagonis yang bernama Airen Lauren Dautris. Gimana kelanjutannya? Sebelum kita mulai, nakamaku sekalian bisa menekan tombol subscribe dan like di bawah supaya gue menjadi lebih semangat mendapatkan ads. Maksud gue supaya gue lebih semangat dalam upload video. So, daripada berlama-lama lagi, seperti biasa kencangkan selimut kalian, comot cemilan pahando ke tetangga kalian, dan mari kita mulai alur cerita anime Akuya Kureijo Nano de Last Boss Wakate Mimashita episode pertama. Let's go! Cerita dibuka dengan diperlihatkannya suasana pesta yang sangat indah, namun tidak dengan sang heroine utama dari anime ini. Terlihatlah sosok gadis yang bersimpuh karena sesuatu. Tak lama berselang, seorang pria nampak menyebutkan nama Airen Lauren Dautris. Di depan banyaknya orang yang menghadiri pesta tersebut, pria tersebut memutuskan pertunangannya dengan Airen. By the way, seperti yang gue bilang, Airen adalah karakter utama perempuan di anime ini. Dirinya yang tengah membaca situasi yang ada, semua hal di depannya membuatnya kebingungan. Dirinya juga mengingat seorang gadis yang hanya bisa menghabiskan waktunya di rumah sakit dengan bermain game otome. Airen yang masih mencoba mengingat semuanya, pria di hadapannya itu rupanya adalah sosok pangeran kerajaan Elmir, yaitu Cedric Jian Elmir, sekaligus merupakan tunangan dari Airen. Dirinya nampak terus kebingungan dengan kebiasaan penyebutan kalimat gamenya. Dan sosok gadis sebelah Cedric adalah rakyat jelata yang naik pangkat menjadi keluarga Baron, sang protagonis utama game tersebut. Airen juga nampak masih kebingungan dengan kata-katanya sendiri. Cedric memberitahu bahwa dirinya sudah muak dengan perlakuan arogan dari sosok Airen tersebut. Airen nampak baru mengingat bahwa dirinya adalah sosok antagonis dari game otome yang ia mainkan. Dan Airen nampak baru memahami situasinya, bahwa dunia tersebut adalah dunia game yang membuatnya kecanduan di kehidupan sebelumnya. Terlihatlah semua orang di sana yang turut membenci sosok Airen. Airen mengingat adegan tersebut di dalam gamenya, yaitu adegan pembatalan pertunangan Cedric dengannya. Airen nampak berpamitan karena penjelasannya tak akan diterima oleh mereka semua. Dengan senyuman elegan, dirinya menekankan diri untuk terus tersenyum. Sontak saja membuat sang badut nampak tidak terima karena Airen tidak menderita. Terlihatlah sosok Airen yang memberi salam perpisahan dengan sangat elegannya. Dengan wajah yang sangat kawaii dan elegan, Airen mengucapkan kekagumannya pada Cedric. Melihat yang membuat Cedric nampak hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Dan pada akhirnya, Airen pun pergi meninggalkan ruang pesta tersebut. Di depan gedung, dirinya menyebutkan kembali bahwa dunia tersebut adalah dunia game otome yang ia mainkan dulu, di mana Lia adalah protagonis utama dan juga merupakan gadis pedang suci dalam legenda, dan akan berhadapan dengan Raja Iblis. Dan Airen kemudian menjelaskan bahwa dirinya adalah sosok antagonis yang akan mati tragis. Di tengah hujan yang mengguyur dirinya, Airen berkata meski di dalam game dirinya mati tragis, namun Airen bertekad tak akan mati dalam kenyataan yang ada. Dirinya nampak mengaktifkan ingatan dari kehidupan sebelumnya tentang game tersebut. Dirinya kemudian mengingat sosok naga hitam yang mengamuk. Di tengah kebasahannya, Airen mengingat bahwa kunci akhir yang buruk adalah kebangkitan dari Raja Iblis. Terlihatlah dari wajah Airen yang serius dan dirinya akan mencegah kebangkitan sosok Raja Iblis tersebut. Singkat waktu, setelah melalui hutan gersang dan melewati segala macam kesialan beruntun, akhirnya Airen berhasil mencapai gerbang suatu istana. Ketika dirinya hendak membuka pintu tersebut, seseorang datang dan berniat membantunya. Muncullah tembakan laser yang langsung menghancurkan pintu tersebut. Ketika Airen menoleh ke sosok tersebut, rupanya tuan rumah istana tersebutlah yang menyambut sosok Airen. Airen yang melihat sosok pria tampan di hadapannya menganggap wajah pria itu jauh lebih menawan daripada yang ada di dalam game. Terlihatlah tatapan tajam yang menembus ke hati para ciwi-ciwi jomblo seperti kalian. Melihatnya membuat keimanan Airen mulai goyah. By the way, pria ini bernama Claude Jian Elmir. Seperti yang kalian tahu, namanya itu masih satu marga dengan Cedric. Oke, lanjut.
Ketika Claude menanyakan urusan Irene mencari dirinya, tak disangka-sangka Irene mengajak Claude untuk menikah dengannya. Mendengar yang membuat petir muncul secara tiba-tiba. Dengan wajah menyeramkannya, dibalut dengan api yang berkobar di salah satu pohon di belakangnya, Claude bertanya siapa yang akan menikahi dirinya. Saking syoknya karena petir tadi, membuat Irene tidak sadarkan diri. Singkat waktu, setelah merenungi nasibnya yang lahir sebagai satu-satunya anak perempuan di keluarganya, dan dikhianati setelah dilamar semasa kecilnya oleh Cedric, di tengah banyaknya penyesalan, terlihatlah Irene yang tengah berbaring di sebuah kursi mewah. Dan ada seseorang yang menyinggung soal Raja Iblis yang tidaklah marah. Di mana petir itu muncul karena sang Raja Iblis yang terkejut. Mendengar yang membuat Irene membuka matanya dan salah satu orang lainnya menyebutkan jika Claude marah, maka bencana akan terjadi. Di tengah obrolan mereka, Irene mengingat Claude memiliki dua ajudan terpercaya. Yang kacamata bernama Kiss dan yang satu lagi bernama Beelzebub. Claude mengira Irene adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang. Namun Irene tidak membenarkan dugaan tersebut. Terlihatlah mereka yang terkejut dan memandangi sosok Irene. Irene pun meluruskan bahwa dirinya datang atas keinginannya sendiri. Seperti yang telah kita duga, Claude adalah saudara tiri dari Cedric. Irene pun menjelaskan latar belakang Claude, di mana dalam story gamenya, kebencian Claude terhadap manusia membuatnya menjadi naga raja iblis dan membunuh sosok Irene. Maka dari itu, demi menghindari bad ending, dengan wajah cerianya, Irene mengajak Claude untuk menikah dengannya. Mendengar yang membuat kedua ajudannya tak bisa berkata-kata, Claude kemudian meminta kedua ajudannya untuk mengusir sosok Irene. Namun, Irene nampak sangat keras kepala dan terlihatlah sebuah bunga yang bereaksi terhadap emosi sang Raja Iblis. Dan Claude mempertanyakan lamaran tiba-tiba dari Irene. Dengan wajah memerahnya, Claude mengira Irene menyukai dirinya. Dengan belak-belakannya, Irene tidak membenarkannya. Sontak saja membuat Claude shock dan ruangan tersebut diselimuti oleh angin topan kencang. Kiss yang panik pun meminta rajanya untuk tidak membuat topan di dalam ruangan. Karena Claude menyinggung soal dibatalkannya pertunangan Irene dan Cedric, membuat Irene harus menodongkan pisaunya ke arah Claude. Sontak saja membuat mereka bertiga terkejut atas aksi yang dilakukan oleh Irene. Irene memberitahu dirinya juga punya kesulitan sendiri, namun dirinya tak bisa menjalani hidup dengan air mata. Dirinya bertekad tak akan menyia-nyiakan hidupnya sedikit pun. Claude hanya bisa memandangi Irene dan memegang belatinya dengan santai. Dan belati itu pun sirna dalam seketika. Melihat yang membuat Irene terkejut dibuatnya. Karena perkataan Claude tentang merayunya, Irene yang berbohong perihal merayu adalah hal yang mudah, namun kepercayaan dirinya sirna karena melihat dirinya sendiri yang kacau. Dirinya pun hendak berpamitan untuk berdandan terlebih dahulu dan kembali lagi nanti. Namun, Claude berkata itu tidak perlu. Claude kemudian menjentikan jarinya dan membuat Irene terselimuti oleh sihir yang membuatnya kembali seperti sedia kala. Ketika Claude mengusirnya lagi, namun dengan wajah super cantiknya, dirinya memuji bajunya yang diberi sihir oleh Claude tadi. Melihat yang membuat Claude tak bisa memalingkan matanya dari Irene, dan bunga pun mekar dalam seketika. Irene mengira bunganya juga dialiri sihir, namun Kiss nampak menahan tawanya karena tahu sesuatu mengenai bunga tersebut. Sesaat kemudian, Claude nampak mengarahkan jarinya ke dahi Irene dan membuat Irene berteleportasi paksa ke kamarnya sendiri. Singkat cerita, Irene mendapatkan surat dari Cedric dan Lilia. Sang pelayan pun memberitahu bahwa mereka akan mengumumkan pertunangan dalam 2 bulan ke depan. Dan mereka ingin Irene menandatangani dokumen pembatalan pertunangan di depan semua orang. Dirinya menduga mereka ingin mempermalukan dirinya di depan umum lagi. Tanpa rasa takut, Irene akan menghadiri acara tersebut. Karena siapapun yang memprovokasinya, dirinya akan meladeni orang tersebut sampai akhir. Singkat waktu, Irene hendak kembali ke kastil Claude, merasa jalan yang ia tempuh terus berputar di tempat yang sama. Irene menduga itu karena adanya barier. Setelahnya, Irene pun bersandiwara supaya bisa membuka bariernya. Irene juga mengeluarkan sebuah dasi kupu-kupu untuk memancing penanggung jawab barier keluar dari persembunyiannya. Dengan ucapan manisnya, membuat munculnya sebuah suara di sekitarnya. Dan secara tiba-tiba, seekor gagak muncul untuk memintanya memberikan dasi itu kepadanya. Setelah dipasangkan Irene, terlihatlah sang gagak yang nampak sangat gagah dengan dasi tersebut. Irene juga memberikan kue kepadanya. Setelah dimakan, hanya dalam beberapa detik saja gagak itu langsung lumpuh dalam seketika. Terlihatlah wajah Irene yang seolah tak kenal belas kasihan. Dan di saat yang bersamaan, barier di sekitarnya pun menghilang dalam seketika. Karena gagak tadi yang bertanya apa yang terjadi, benar saja, Irene rupanya memasukkan obat pelumpuh di kue tadi.
Wajah Airin pun nampak merendahkan sosok gagak yang ia lumpuhkan itu. Saking kejamnya, sang gagak dibuat terkejut karena itu bukanlah perkataan seorang manusia. Airin kemudian memancing Claude untuk cepat keluar. Dengan ancaman Airin akan membotaki bulu gagak tersebut. Tak lama berselang, Claude muncul di hadapannya. Airin kemudian menyodorkan gagak tadi untuk disembuhkannya. Setelah sembuh, gagak tadi langsung terbang ke pundak Claude. Karena gagak itu yang mengancamnya, Airin pun menganggapnya impas karena sang gagak menghina dirinya sebelumnya. Airin kemudian menyodorkan sebuah biskuit coklat kepadanya. Sang gagak nampak tergoda namun masih takut akan jebakan tadi. Airin memintanya jangan khawatir karena obat pelumpuhnya hanya ia beri pada kue almond tadi. Claude kemudian mengambil kuenya untuk ia cicipi. Dan rupanya memang tidak ada apapun di dalamnya. Sang gagak yang memakan biskuit coklatnya pun memuji kuenya yang sangatlah enak. Di tengah kebingungannya Airin, Claude menduga dirinya telah memasukkan sesuatu ke biskuit tadi. Dengan wajah kawaii memerahnya, rupanya Airin telah memasukkan ramuan cinta ke dalamnya. Sontak saja membuat sebuah petir menyambar. Terlihat Lakis yang tertawa terbahak-bahak karena melihat raja tersebut. Airin kemudian memberitahu tentang acara jamuan makan malam yang akan diadakan 2 bulan ke depan. Dirinya meminta Claude untuk ikut menemaninya. Ketika ditanya alasan Airin yang menggunakan ramuan cinta, Airin pun memberitahu bahwa jika memohon secara baik-baik, Claude akan mendengarkan dirinya. Tak lama kemudian, gagak tadi datang dan diberi nama Almond oleh Airin. Almond datang untuk melaporkan anak Fenrir yang lari dari rumah. Sontak saja membuat Claude nampak terkejut dibuatnya. Singkat waktu, anak Fenrir yang pergi ke akademi membuat mereka bertiga tak bisa pergi ke sana. Airin pun mengajukan diri untuk pergi menyelamatkan anak Fenrir itu. Airin meyakinkan bahwa dirinya sangat mengetahui lokasi akademi. Karena Beelzebub yang khawatir Airin akan digigit oleh Fenrir, membuat Airin mendekat dan mengambil sial milik Claude. Di mana Airin sangat ingin mewujudkan harapan Claude. Pada akhirnya Claude pun menerima bantuan Airin. Singkat cerita, terlihat anak Fenrir yang terkena jebakan dan tengah dikeroyok beberapa siswa akademi. Mereka nampak ingin membunuh sosok anak Fenrir tersebut hanya demi menjadi kesatria suci. Tak lama kemudian, Airin datang memaki-maki mereka. Dirinya mengingatkan tentang gencatan senjata antar manusia dan para monster. Ketika Airin mendekat ke arah anak Fenrir, dirinya langsung digigit oleh anak Fenrir tersebut. Di tengah Airin yang menahan rasa sakitnya, anak Fenrir itu berhenti menggigit karena mencium bau Claude dari sial yang diikat Airin di tangannya. Para siswa tadi yang sudah tidak punya otak masih berniat membunuh si anak Fenrir. Tak lama berselang, mereka lari ketakutan karena sesuatu. Terlihatlah induk Fenrir yang datang untuk menyelamatkan anaknya. Ketika akan meraung, Airin melarangnya terlebih dahulu. Anehnya, sang Fenrir menuruti perkataan Airin. Dan pada akhirnya, anak Fenrir berhasil dibebaskan dan Fenrir beserta anaknya pun pergi dari sana berkat bantuan Airin. Singkat waktu, ketika Cedric, Lilia, dan beberapa siswa lain datang dan menuduh Airin yang melukai monster hanya untuk melukai Lilia. Di tengah hinaan yang ia terima, di dalam hati, Airin merasa sudah tidak peduli dengan pandangan orang lain. Namun, secara tiba-tiba, cahaya muncul dari langit yang ternyata cahaya tersebut berasal dari Claude yang datang untuk menjemput dirinya. Airin nampak sangat terkejut dengan kehadiran Claude di sana. Terlihatlah, Claude menunjukkan rasa terima kasihnya pada Airin, di mana Airin tidak takut dengan anak Fenrir dan mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya. Ditambah, demi menghindari perselisihan antara manusia dan monster, dirinya rela menelan tuduhan palsu tersebut. Para badut hanya bisa terdiam melihat pemandangan di hadapan mereka. Sebagai Raja Iblis, Claude berterima kasih dari lubuk hati terdalamnya. Airin nampak menahan rasa harunya karena Claude datang untuk menyelamatkan dirinya. Di mana menurut Airin, Claude tak akan mendapatkan apapun dari hal tersebut. Claude kemudian berniat mengantarkannya pulang. Bagaikan dalam dongeng, sebuah kereta kuda yang sangat indah pun muncul dalam seketika. Dan pada akhirnya, mereka pun kembali dengan kereta kuda yang ternyata juga bisa terbang di langit. Kereta kuda tersebut nampak melewati indahnya cahaya kota di malam hari. Singkat waktu, Claude rupanya telah mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh Airin. Claude menduga karena semua sifat itulah, Airin tidak memberitahukan alasan Airin melamarnya. Airin kemudian memberitahu, meski dirinya mengatakan alasannya. Namun, Claude pasti tidak akan percaya padanya. Karena sudah bulat, Airin pun memberitahukan semuanya. Mengenai dunia mereka yang merupakan dunia game otome, mendengarnya membuat Claude seolah paham. Namun ternyata, Claude nampak menghilangkan kereta kudanya dan mengira Airin telah mempermainkannya. Airin pun syok karena dirinya yang akan mencium tanah dari ketinggian ratusan meter. Namun,
Claude kemudian nampak menangkap Airin dan memeluk sosok Airin yang ketakutan. Ketika Airin membuka matanya, dirinya melihat sebuah bintang jatuh di langit. Ketika mendarat, Airin yang masih syok pun mengomeli tindakan Claude tadi. Namun, omelan Airin terpotong karena Claude yang berniat menghadiri jamuan makan malam yang dimaksud Airin sebelumnya. Mendengar yang membuat Airin terkejut dan rupanya Claude hendak membalas budi pada Airin. Ketika Airin yang bertanya padanya, terlihat sosok Claude yang tersenyum. Alasan Claude ialah dirinya ingin melihat wajah menangis Airin. Terlihatlah wajah tampan Claude yang membelakangi pemandangan bintang jatuh yang sangat indah. Airin yang melihatnya pun menjadi memerah di buatnya. Setelahnya, Claude pun nampak pergi dari sana sembari Airin yang masih terdiam sesaat. Dan Airin baru menyadari bahwa dirinya bisa menjauh dari akhir kematian yang tragis bagi dirinya. Dan berakhirlah alur cerita anime Akuya Kureijo Nano de Last Boss wo Katemi Masta episode pertama. Sudah menjadi tradisi gua akan mengomentari episode perdana ini. Menurut gua, anime ini bisa dibilang bagus dari segala bentuk, mulai dari karakter hingga storynya. Di mana Mahu Film selaku studio penggarap anime ini telah memberikan yang terbaik di setiap sudutnya. Dan yang gua suka dari anime ini karena tidak ada indikasi dolar kuningnya. So, gua akan memberikan rating 9,5/10 untuk episode perdana ini. Gue ucapin terima kasih banyak buat yang telah menonton hingga akhir video dan sampai jumpa di episode kedua minggu depan. Bye-bye!